Om Swastiastu. I Gusti Ngurah Batu Tumpeng, keturunan Arya Kuta Waringin di Kekeran. I Gusti Ngurah Batu Tumpeng, penguasa daerah Kekeran, adalah salah satu putra dari 5 putra I Gusti Wayan Bengkel. 4 saudara I Gusti Ngurah Batu Tumpeng lainnya adalah I Gusti Tangep, I Gusti Muncan, I Gusti Made Tangep, dan I Gusti Kapal. I Gusti Bengkel bersaudara dengan I Gusti Ayu Bengkel yang dinikahi oleh I Gusti Agung Anom, keturunan Arya Kepakisan, yang bergelar I Gusti Agung Made Agung, penguasa kapal. Dari hasil perkawinannya dengan I Gusti Agung Made Agung menurunkan seorang putra yang bernama I Gusti Agung Putu, yang kemudian mewarisi kekuasaan ayahnya di kapal. I Gusti Agung Batu Tumpeng merupakan cucu dari I Gusti Bebengan. I Gusti Bebengan adalah putra dari I Gusti Batanyu. I Gusti Bebengan juga merupakan cucu dari Ki Jumbuh. Ki Jumbuh itu adalah putra dari Sirarya Kebon Tubuh, keturunan dari Arya Kuta Waringin. I Gusti Ngurah Batu Tumpeng adalah penguasa daerah Kekeran. Sedangkan 4 saudara lainnya, yaitu I Gusti Tangep, tinggal di Tangep, kemudian pindah ke Mengui. I Gusti Muncan tinggal di Kapal. I Gusti Ngurah Made Tangep menetap di Tangep. I Gusti Kapal tinggal di Kapal, kemudian pindah ke Mengui. Ketika I Gusti Agung Putu menggantikan kedudukan ayahnya menjadi penguasa kapal, pada masa itu sepupunya I Gusti Ngurah Batu Tumpeng, penguasa Kekeran, tidak mau tunduk di bawah kekuasaan kerajaan kapal. Tidak mau tunduknya I Gusti Ngurah Batu Tumpeng menyebabkan I Gusti Agung Putu menyerang Kekeran. Akan tetapi karena I Gusti Ngurah Batu Tumpeng dan laskarnya lebih kuat, mengakibatkan I Gusti Agung Putu dapat dikalahkan. I Gusti Agung Putu tidak dibunuh, tetapi diserahkan kepada Raja Tabanan. I Gusti Agung Putu kemudian menjadi tawanan Raja I Gusti Ngurah Tabanan. Ketika I Gusti Bebalang, penguasa daerah Wurat Maranegara, Desa Marga sekarang, sedang menghadap Raja Tabanan, I Gusti Bebalang melihat keadaan I Gusti Agung Putu yang sedang ditawan. I Gusti Bebalang merasa prihatin dan memohon kepada Raja Tabanan, I Gusti Ngurah Tabanan, agar melepaskan I Gusti Agung Putu. Permohonannya pun kemudian dikabulkan oleh Raja Tabanan. I Gusti Agung Putu selanjutnya diajak tinggal di Marga. Pada saat tinggal di Marga, I Gusti Agung Putu sangat dekat hubungannya dengan adik I Gusti Bebalang yang bernama I Gusti Celup. Selanjutnya, setelah kondisi mentalnya membaik, I Gusti Agung Putu kemudian memantapkan dirinya untuk menjadi penguasa kembali dan bertekad untuk mengalahkan I Gusti Ngurah Batu Tumpeng, sepupunya di Kekeran. Dengan izin I Gusti Bebalang, Raja Marga, I Gusti Agung Putu kemudian pergi ke puncak Gunung Mangu untuk melakukan semedi dengan tujuan mendapatkan kekuatan. Dalam semedinya itulah I Gusti Agung Putu mendapatkan anugerah. Setelah mendapatkan anugerah di puncak Gunung Mangu, I Gusti Agung Putu kemudian kembali pulang ke Marga. I Gusti Agung Putu selanjutnya memohon kepada I Gusti Bebalang, Raja Marga, untuk dapat diberikan
membuat jeru atau tempat tinggal di sebelah selatan Desa Marga. Permohonan itu pun kemudian dikabulkan. I Gusti Agung Putu selanjutnya bersama sahabatnya I Gusti Celuk diiringi oleh 200 orang rakyat selanjutnya merabas hutan di wilayah selatan Kerajaan Marga dan kemudian membangun istana di sana. Hutan itu kemudian berkembang menjadi desa yang selanjutnya disebut Bale Ayu, Desa Belayu sekarang. Keberadaan dan kebijaksanaan I Gusti Agung Putu di Desa Bale Ayu kemudian didengar oleh penguasa-penguasa di daerah sekitarnya. Selanjutnya, I Gusti Agung Putu bermaksud memperluas wilayah kekuasaannya di daerah-daerah di sebelah selatan. Mendengar kebijaksanaan dan kewibawaan I Gusti Agung Putu itu, I Gusti Ngurah Tangep sepupunya kemudian tunduk kepada I Gusti Agung Putu. Begitu pula beberapa penguasa daerah sekitarnya, seperti I Gusti Ngurah Ngui, I Gusti Ngurah Pupuan, I Gusti Ngurah Penarungan, I Gusti Ngurah Buringkit, dan beberapa penguasa daerah lainnya tunduk kepada I Gusti Agung Putu. Sementara I Gusti Ngurah Batu Tumpeng, penguasa Kekeran, tetap menentang kekuasaan I Gusti Agung Putu. Karena tidak mau tunduk, I Gusti Agung Putu kemudian menyerang I Gusti Ngurah Batu Tumpeng, penguasa daerah Kekeran itu. Laskar Kekeran pun kemudian dapat dikalahkan. I Gusti Batu Tumpeng tewas dalam peperangan itu. Setelah I Gusti Ngurah Batu Tumpeng wafat, adik ketiga I Gusti Ngurah Batu Tumpeng yang bertempat tinggal di kapal yang bernama I Gusti Muncan pindah ke Kekeran, menempati puri I Gusti Ngurah Batu Tumpeng, kakaknya. Itulah cerita mengenai I Gusti Ngurah Batu Tumpeng, keturunan Arya Kutawaringin di Kekeran. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari buku Silsilah Orang Suci dan Orang Besar di Bali yang disusun oleh Sri Resi Ananda Kusuma. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.